Sampai jumpa dalam materi selanjutnya tentang hukum bisnis. Pada kali ini materinya adalah hukum perlindungan konsumen. Jadi hukum yang mengatur masalah perlindungan konsumen. Tetapi jangan khawatir bahwa namanya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi dalam undang-undang itu nanti juga mengatur perlindungan kepada pelaku usaha. Ya. Konsumen di sini maksudnya apa? Konsumen di sini maksudnya adalah konsumen akhir atau pemakai akhir. Artinya adalah pemakai, pembeli, konsumen yang dipakai untuk diri sendiri atau yang tidak ada maksud untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Artinya apa? Bahwa konsumen ini bisa jadi adalah belum tentu membeli, tetapi diberi oleh seseorang, diberi hadiah. Karena apa? Konsumen ini posisinya adalah sebagai pemakai akhir, konsumen akhir. Artinya apa? Konsumen pembeli yang tidak ada maksud untuk diperdagangkan kembali, dipakai sendiri, dikonsum sendiri, atau pemakai akhir. Kemudian pelaku usaha. Siapa pelaku usaha? Pelaku usaha itu ya bisa orang perorangan, bisa badan hukum, bisa bukan badan hukum. Yang mana dalam hukum perlindungan konsumen ini mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Walaupun namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalamnya juga melindungi pelaku usaha. Kemudian yang namanya konsumen itu sebenarnya sebagai raja, ya. Konsumen adalah raja. Raja apa? Raja adalah bahwa minta diberi pelayanan yang bagus, diberi hak-haknya yang bagus, diberi hak untuk memilih dan seterusnya. Nah sekarang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberi istilah apa? Konsumen atau perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum apa? Kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen yang di dalamnya mengatur hubungan hukum yang setara antara pelaku usaha dengan konsumen. Secara konsumen, siapa konsumen? Adalah orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, maupun makhluk hidup. Jadi saya membeli makanan untuk keluarga saya, itu keluarga saya juga konsumen. Saya membeli Whiskas pakan kucing, saya berikan kepada kucing saya. Konsumennya bukan kucing, konsumennya adalah saya. Karena apa? Yang namanya konsumen itu adalah subjek hukum. Siapa? Ya bisa manusia, tetapi kucing bukan subjek hukum. Walaupun saya beli Whiskas pakan kucing untuk kucing saya, kucingnya yang memakan, tetapi di sini kucing bukan konsumen. Konsumennya siapa? Konsumennya adalah saya. Kemudian pelaku usaha, tadi sudah disebutkan, pelaku usaha itu bisa orang perorangan, bisa badan usaha yang berbadan hukum, bisa badan usaha yang tidak berbadan hukum.
bisa CV, bisa firma, bisa PT. Ya. Kemudian yang diperdagangkan apa? Yang diperdagangkan itu adalah barang dan atau jasa. Barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Artinya apa? Barang dan jasa tersebut boleh diperdagangkan, legal, sah. Kalau dagangnya jasanya adalah jasa perjudian, tidak dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jasanya jasa, misalnya jasa prostitusi, di sini tidak masuk dalam hukum perlindungan konsumen, nggak dilindungi. Terus barang apa? Barang yang diperdagangkan artinya apa? Diperbolehkan. Perdagangan narkoba ya tidak boleh, tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi yang tidak ada larangan bagi kegiatan perdagangan maupun jasa tersebut. Sekarang kelembagaannya. Dalam kelembagaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 3 hal. Satu, ada namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ini adalah LSM. LSM yang bergerak dalam perlindungan masyarakat. Jadi ini apa? LSM yang secara sadar sepenuhnya bergerak di dalam perlindungan konsumen. Harus berbentuk yayasan, harus terdaftar di pemerintah daerah setempat. Yang kedua, ada namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adalah badan di luar peradilan yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam undang-undang diatur bahwa rekomendasinya setiap kota atau kabupaten harus mempunyai BPSK. Tapi hingga sekarang prakteknya BPSK tidak ada di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Karena apa? Kelembagaan ini aneh. BPSK ini aneh. Anehnya apa? Kewenangan mengesahkan berdirinya BPSK ada pada Menteri Perdagangan. Yang mengangkat, yang mengesahkan hakim-hakimnya adalah Menteri Perdagangan. Tetapi inisiatif pendirian BPSK ada pada pemerintah daerah kota atau kabupaten. Pemerintah daerah harus punya inisiatif untuk mendirikan BPSK. Dengan cara apa? Menyiapkan kelembagaannya, bikin permohonan pendirian, ada proposalnya, ada rencana kerjanya, dikirimkan kepada Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan yang akan mengesahkan. Dan pembiayaannya, pendanaannya, operasionalnya, kantornya, semua atas beban tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten. Jadi inilah BPSK yang mestinya tiap kota, tiap kabupaten ada, tapi kenyataannya hingga sekarang tidak sepenuhnya ada. BPSK kewenangannya apa? BPSK kewenangannya menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Ini BPSK. Perselisihan apa? Perselisihan masalah perlindungan konsumen. Apakah mesti konsumen yang menang? Belum tentu.
ada beberapa kasus justru pelaku usahanya menang, konsumennya kalah. Karena apa? Karena memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi konsumen saja, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Sekarang yang ketiga, kelembagaannya ada namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ini badan yang memberikan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran, pendapat, usulan kepada pemerintah berkenaan dengan pengembangan, peningkatan, pemberdayaan konsumen. Ini lembaganya hanya satu, berada di Jakarta sebagai lembaga yang mengembangkan pemikiran, pemberdayaan konsumen secara nasional. Ini tentang kelembagaannya. Nah, sekarang tujuan perlindungan konsumen itu apa toh? Ya intinya bahwa namanya konsumen ditegakkan, punya hak-hak, harus dilindungi kepentingannya. Tidak boleh pelaku usaha semena-mena. Tapi di sisi lain, pelaku usaha tidak dibiarkan begitu saja. Pelaku usaha juga dilindungi. Setiap kali pelaku usaha yang beritikat baik, maka mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga nantinya harapannya adalah setiap konsumen, setiap pelaku usaha ini dapat seimbang setara. Konsumen ya cerdas, pelaku usaha ya baik, ada keseimbangan. Karena apa? Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini, namanya pelaku usaha kadang-kadang semena-mena kepada konsumen. Walaupun slogannya adalah konsumen adalah raja, faktanya posisi konsumen adalah dilemahkan. Dengan adanya undang-undang ini, posisi konsumen dibikin setara. Maka ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Haknya pelaku usaha apa? Haknya pelaku usaha dilindungi, menerima pembayaran yang baik, minta pendapatnya apa, usulannya apa. Maka sebenarnya yang namanya undang-undang ini antara konsumen dengan pelaku usaha berkaitan dengan hak dan kewajibannya bersifat timbal balik, antara hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Kemudian diatur juga masalah hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dilarang kepada pelaku usaha, yang dilarang kepada konsumen. Nah, sekarang perjanjiannya antara pelaku usaha dan konsumen intinya adalah perjanjian yang sah, harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian. Adanya kesepakatan, adanya cakap berbuat hukum, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjiannya dibebaskan secara lisan boleh, tertulis boleh, akta notarial boleh. Tentu saja perjanjian ini sifatnya tidak memberatkan. Yang penting apa? Perjanjiannya adalah sah.
Karena apa? Perjanjian lisan pun juga sah, asal memenuhi 4 syarat. Perjanjian tertulis pun juga sah, asal memenuhi 4 syarat. Tapi di sisi lain, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, sekarang diatur bahwa yang namanya pelaku usaha bertanggung jawab atas produk, barang, dan atau jasa yang dipasarkan. Berarti apa? Berarti tanggung jawab tadi itu tidak hanya pada penjual, pada toko, tetapi melekat pada produsen. Produsen mempunyai kewajiban tanggung jawab yang melekat. Karena apa? Produsen barang dan atau jasa tadi itu mempunyai tanggung jawab karena produknya dikonsumsi oleh konsumen. Sebagai contoh, kalau saya membeli permen ini ke sebuah toko, maka hubungan hukum saya pertama kan ke tokonya. Saya belinya ke toko, transaksinya ke toko. Tapi di sisi lain, saya juga punya hubungan hukum dengan pabriknya, produsennya permen ini. Kalau barang impor ya importirnya. Karena apa? Bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas produknya, atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga pada satu sisi, misalnya permen ini rasanya kan manis mestinya, permen kok rasanya pahit, maka saya punya hubungan hukum dengan toko di mana saya beli. Saya bisa komplain ke tokonya, permen kok rasanya pahit. Itu pertama. Tapi lebih utama lagi, saya sebagai konsumen punya hubungan hukum dengan pabriknya permen ini. Saya bisa mengadukan pabrik permen ini, bisa mengadukan, bisa menggugat, bisa minta pertanggungjawaban kepada produsen permen ini. Sehingga pada satu sisi saya beli permen yang sama, satu permen ini, satu bungkus permen ini, saya punya dua hubungan hukum. Pertama, hubungan hukum dengan tokonya di mana saya membeli. Yang kedua, saya punya hubungan hukum kepada pabriknya, kepada importirnya, di mana dia memproduksi atau mengimpor atas permen ini. Nah, kemudian ada namanya perjanjian baku. Perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian yang sudah dibakukan adalah perjanjian begini misalnya. Ada pelaku usaha misalnya, pelaku usaha perbankan atau asuransi atau leasing. Biasanya dia sudah mempunyai blanko formulirnya, sudah dicetak. Yang kosong adalah identitas konsumennya masih kosong. Itu namanya perjanjian baku atau perjanjian yang standar. Diperbolehkan, sah, dengan catatan perjanjian tadi itu, yang namanya perjanjian baku itu dalam praktek bisnis, praktek perdagangan diperbolehkan karena alasan praktis. Karena banyaknya konsumen,
perjanjiannya isinya sama, maka dibakukan, distandarkan, isinya sama. Cuma identitas konsumennya masih kosong. Perjanjian baku ini, begitu Anda misalnya kepada perbankan mau kredit, atau ke asuransi mau bikin klaim, mau bikin asuransi pertanggungan, atau beli melalui leasing, maka Anda akan dihadapkan suatu perjanjian baku. Namanya diisikan. Klausulanya, isi perjanjiannya banyak sekali. Disinilah biasanya konsumen tersudut, terpojok, sangat membutuhkan kredit, tetapi membaca isi perjanjiannya tidak sempat. Petugas kantor banknya, asuransinya, leasingnya tidak sempat menjelaskan dengan detail. Bahkan kadang-kadang paling bawah ada tulisan bahwa konsumen dinyatakan sudah menyetujui karena sudah mempelajari dan dijelaskan dengan baik. Ada kata-kata itu. Konsumennya sudah tanda tangan. Artinya apa? Perjanjiannya sah. Tapi jika konsumen menyadari itu tidak tidak seimbang, posisi konsumen adalah lemah, maka sebenarnya pada diri konsumen dapat mengajukan pembatalan perjanjian baku melalui pengadilan negeri. Jadi inilah Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan pada konsumen jika ngisi perjanjian baku merasa tersudut, merasa ada hal-hal yang disembunyikan, menyadari nggak adil, nggak fair, memberatkan, maka sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan perjanjian baku tersebut melalui pengadilan negeri. Dapat, artinya apa? Kalau Anda nerima, ya sudahlah menerima. Silakan. Ada hal lagi, misalnya yang namanya perjanjian baku ini kadang-kadang sekarang sudah bagus lagi, tidak dicetak secara massal, tapi sepertinya sudah ada soft copy-nya. Begitu Anda menghadap, baru di print. Ini juga perjanjian baku sebenarnya. Ini juga perjanjian baku sebenarnya. Kemudian bagaimana jika timbul suatu persengketaan antara pelaku usaha dengan konsumen? Kalau ada persengketaan, paling mudah, paling sederhana adalah penyelesaian melalui lembaga BPSK. Tapi kesulitan teknisnya apa? Faktanya tidak di semua kota, kabupaten ada BPSK. Andai kata diselesaikan melalui BPSK, jika konsumen tidak puas, maka konsumen dapat mengajukan yang namanya keberatan atas putusan BPSK. Sebaliknya, pelaku usaha jika tidak puas atas putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri untuk membatalkan putusan BPSK. Itu cara yang pertama. Andai kata dua-duanya menerima putusan BPSK, ya sudah, oke, nggak masalah, selesai. Masalahnya adalah
Jika atas putusan BPSK salah satu pihak tidak menyetujui, tidak menerima, maka akan ada keberatan ke pengadilan negeri dan bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Kalau sampai ke Mahkamah Agung, lembaga peradilan yang hanya ada satu di Jakarta saja, maka posisinya konsumen biasanya adalah lemah. Karena apa? Konsumen kecil, sedangkan pelaku usaha biasanya perusahaan besar, punya advokat top, biayanya mahal. Apakah mesti pelaku usaha menang? Ya belum tentu. Tapi faktanya bahwa kebanyakan yang bersengketa, sengketa konsumen, sampai ke Mahkamah Agung, yang menang biasanya adalah pelaku usaha. Walaupun masih ada konsumen yang menang sampai di Mahkamah Agung. Dan ini bagus. Artinya apa? Undang-undang perlindungan konsumen memang juga melindungi pelaku usaha, juga melindungi konsumen. Nah sekarang begini, kalau misalnya saya membeli sebuah cangkir, seperti ini, saya inginnya warna biru. Setelah dibungkus oleh tokonya, kok saya terima berupa warnanya merah, maka saya dapat membatalkan. Dengan cara bagaimana? Ya baik-baik aja ke tokonya, saya beli yang biru, mengapa diberi warna merah? Ditukar yang warnanya biru. Kalau pelaku usaha setuju, ya sudah selesai. Tapi janganlah hanya masalah seperti ini, warna gugat ke pengadilan. Itu ya nggak seimbang. Beli pulpen atau spidol, warnanya merah, inginnya warna hitam, ya ditukarkan saja. Maunya membeli Aqua, ternyata diberi yang mereknya Aguaria, ya ditukarkan. Kalau nggak mau, ya sudah, selesai. Jangan hanya sebotol minuman bersengketa di pengadilan, ya mohon maaf, kadang-kadang ini penyelesaian sengketa yang tidak layak, tidak patut. Ya. Ada lagi, saya maunya sepatu ukuran 39, ternyata diberi ukuran 36 misalnya. Kan nggak muat, minta ganti yang ukuran cocok. Nggak ada, ya dikembalikan. Cuma sekarang ini, kalau Anda sebagai konsumen seperti itu, harus berpikir secara cerdas. Sebelum dibayar, tanya dulu, nanti boleh dikembalikan nggak? Boleh ditukar apa tidak nanti? Itu misalnya. Nah kemudian, kalau menggugat di pengadilan, ada 3 cara. Dengan gugatan perdata biasa, satu orang konsumen menggugat pelaku usaha. Atau kedua, sekelompok konsumen yang sama menggugat satu pelaku usaha. Namanya adalah gugatan class action. Atau ketiga, gugatan legal standing. Gugatan legal standing ini justru yang menggugat adalah pihak yang mewakili kepentingan konsumen, bukan konsumen langsung. Nah siapa itu? Legal standing ini bisa dilakukan oleh LSM yang bergerak dalam perlindungan konsumen, mewakili kepentingan konsumen. Gugatan class action adalah gugatan yang praktis.
sekelompok konsumen yang sama, kerugiannya sama, permasalahannya sama, menggugat satu pelaku usaha yang sama, permasalahannya sama, tuntutannya sama, gugatannya sama, maka dilakukanlah namanya gugatan class action, gugatan secara kelompok. Ini posisi paling bagus, meringankan kelompok konsumen, gugatnya praktis, sekali gugat selesai, biaya ditanggung bersama, positioningnya lebih kuat. Jadi ini cara menggugat di pengadilan. Apakah pasti menang? Ya belum tentu. Hakim yang menentukan. Jadi sampai disinilah sebenarnya materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.